Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Gita Cayani dengan NIM 2311601534. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan tentang paket tracer investigating the TCP/IP and OSI models in action. Untuk objektif dari paket tracer kali ini menjadi dua part, yaitu examine HTTP web traffic dan juga display elements of the TCP/IP protocol sheet. Untuk background yang pertama, yaitu bertujuan memberikan dasar pemahaman tentang suite protokol TCP/IP dan hubungannya dengan OSI model. Mode simulasi memungkinkan kita untuk melihat konten data yang dikirim melalui dan melintasi jaringan pada setiap lapisan. Saat data bergerak melalui jaringan, data tersebut dipecah menjadi bagian yang lebih kecil dan diidentifikasi agar dapat disusun kembali saat tiba di tujuan. Setiap bagian diberi nama khusus atau PDU, Protocol Data Unit, yang dihubungkan dengan lapisan tertentu dari model TCP/IP dan juga OSI. Mode simulasi paket tracer memungkinkan kita untuk melihat setiap lapisan dan juga PDU terkait. Langkah-langkah berikut akan memandu kita atau user melalui proses permintaan halaman web dari server web dengan menggunakan aplikasi web browser yang tersedia di PC klien. Meskipun banyak informasi yang ditampilkan akan dibahas lebih detail untuk setiap langkah yang akan dilakukan. Ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi fungsionalitas paket tracer dan juga memvisualisasikan proses enkapsulasi. Part 1, Examine HTTP Web Traffic. Pada bagian ini, kita akan menggunakan mode simulasi paket tracer atau PT untuk menghasilkan lalu lintas web dan memeriksa HTTP. Step 1, switch from real-time to simulation mode. Di sudut kanan bawah interface paket tracer terdapat tab untuk beralih antara mode real-time dan juga simulation atau simulasi. Mode real-time menjalankan protokol jaringan dengan waktu nyata. Sementara mode simulasi memungkinkan user untuk stop time atau menghentikan waktu, menampilkan paket sebagai amplop animasi dan melangkah melalui peristiwa jaringan. Pertama, kita bisa klik simulation. Terdapat simulation panel, event list, play control, edit filter, dan juga show all or none. Di sini kita dapat melihat untuk event list default yang pertama adalah HTTP. Kita bisa klik edit. Untuk tab miss di sini sudah default checklist atau tick HTTP. Lalu kita bisa klik show all none. Kita klik edit filter. Ketika kita klik show all none, maka untuk event list semuanya sudah centang atau tick, baik di IP4, IP version 6, dan juga miss, yang tadinya hanya HTTP saja yang default tercentang atau checklist, ini semua tercentang. Lalu kita klik lagi show all none, maka akan reset. Kita bisa tick kembali HTTP, kita close. Step 2, generate web HTTP traffic. Langkah yang pertama atau A, kita bisa klik web client. Lalu kita klik desktop tab, pilih web browser. Lalu kita masukkan alamat URL www.osi.local. Kita klik go. Dikarenakan ini masih kosong, kita bisa klik forward or capture sebanyak 4 kali. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk web server yang sudah kita masukkan URL, tampilannya seperti ini. Ini setelah kita klik forward sebanyak 4 kali sebelumnya. Step 3, explore the content of the HTTP packet. Langkah yang pertama yaitu kita bisa klik first color, yaitu HTTP. Maka akan muncul jendela PDU Information at Device Web Client.
Di sini tersedia dua tab, yaitu OSI Model dan juga Outbound Video Details. Mengapa hanya dua? Dikarenakan ini adalah awal transmisi. Saat lebih banyak peristiwa diperiksa, akan ada 3 tab, termasuk Inbound Video Details. Ketika peristiwa adalah yang terakhir dalam aliran lalu lintas, hanya tab OSI Model dan Inbound Video Details yang akan ditampilkan. Untuk pertanyaan poin B, what is the text display next to the layer 7 label, yaitu HTTP. What information is list in the number step directly? Di sini untuk informasi yang ditampilkan adalah detail spesifik tentang pengiriman dan penerimaan PDU pada setiap lapisan, yaitu the HTTP client sends a HTTP request to the server. Untuk pertanyaan poin C, what is the DST port value? Di sini jawabannya adalah 80. Untuk pertanyaan poin D, what is the dash IP value? Yaitu 192.168.1.254. Yang terakhir, what information is display at this layer atau di layer yang kedua, di mana untuk jawabannya yaitu mengenai informasi tentang pengalamatan dan juga enkapsulasi yang terkait dengan lapisan jaringan seperti Ethernet to header, inbound, and outbound MAC address. Point F, klik the Outbound Video Details tab. Kita klik Outbound Video Details. Yang pertama ada poin Ethernet, IP, TCP, dan juga HTTP request. Untuk pertanyaan yang pertama adalah what is the common information list under the IP section of video details? Untuk poin IP, di sini terdapat alamat IP tujuan atau des IP dan juga alamat IP sumber atau source IP. Pertanyaan yang kedua yaitu what is the common information list under the TCP section? Untuk TCP di sini kita bisa lihat informasi yang tertera yaitu nomor port tujuan atau des atau destination port yaitu 80 dan juga alamat port sumber yaitu source port atau 1025. Yang terakhir adalah what is the host list under the HTTP section of the PDU? Untuk HTTP request di sini host yang tercantum adalah alamat server yang web diminta, di mana informasi ini juga disebut dengan application layer. Untuk poin TCP tadi, kita bisa menyebutnya juga dengan transport layer, dan juga untuk poin IP, kita bisa menyebutnya dengan network layer. Poin G, kita bisa klik next color, kita bisa close, lalu kita klik warna yang kedua. Di sini pada jendela PDU Information at Device Web Client terdapat dua tab juga seperti first color yaitu OSI Model dan juga Outbound PDU Details. Perbedaannya di mana in layer dan juga out layer. Di sini pada out layer hanya layer pertama yang aktif di mana perangkat sedang memindahkan frame dari buffer dan menempatkannya ke dalam jaringan. Poin H, kita dapat klik third color. Kita klik urutan ketiga. Ditampilkan jendela PDU Information at Device Web Server. Terdapat 3 tab yaitu OSI Model, Inbound PDU Details, dan juga Outbound PDU Details. Untuk perbedaannya di mana Inbound PDU Details terdapat poin Ethernet to, IP, TCP, dan juga HTTP request. Untuk Outbound PDU Details terdapat Ethernet to, IP, TCP, dan juga HTTP response. Perbedaannya adalah HTTP response pada poin Outbound PDU Details dan juga Inbound PDU Details adalah HTTP request. Dan terakhir adalah last color, kita bisa klik kembali menjadi dua tab yaitu OSI Model dan juga PDU Details dikarenakan ini adalah peristiwa terakhir dalam aliran lalu lintas. Untuk poin inbound PDU details yaitu Ethernet to, IP, TCP, dan juga HTTP response. Part 2, Display Elements of the TCP/IP Protocol Sheet. Part 2 dari aktivitas ini yaitu kita menggunakan mode simulasi paket tracer untuk melihat dan memeriksa beberapa protokol lain yang terdiri dari sheet TCP/IP. Step 1, View Additional Event. Yang pertama adalah kita bisa close untuk PDU Information Windows. Sudah kita close. Poin B, in the event list, kita bisa melihat visible event section. Kita bisa klik show all. Kita klik show all. Maka akan ditampilkan untuk beberapa tipe. Yang pertama ada DNS, ARP, TCP,
HTTP, lalu kita bisa klik first DNS, kita klik outbound video details tab, dimana untuk pertanyaan what information is list in the name, untuk name-nya yaitu kita bisa lihat www.oclocal. Point E, klik the last DNS info, kita bisa close, cari untuk DNS yang terakhir, which device is display. Biasanya untuk perangkat yang terakhir pada DNS ini adalah DNS server. Kita klik. What is the value list next to address in DNS answer? Kita klik inbound. Kita cari untuk point DNS answer, di mana untuk alamat IP-nya yaitu 192.168.1.254. Point F, find the first HTTP event in the list and click the color square box of the TCP event immediately following this event. Kita bisa close, lalu kita cari HTTP, kita klik TCP, lalu ketika sudah muncul, kita klik layer 4 dengan pertanyaan what is the information display under items 4 and 5. Untuk items 4 yaitu the TCP connection is successful, dan point 5 yaitu the device sets the connection state to establish. Point G, klik the last TCP event, highlight layer 4 in the OSI model tab. Kita close, kita cari untuk TCP yang terakhir, lalu kita klik, pilih untuk layer 4. Pertanyaannya adalah what is the purpose of this event based on the information provided in the last item in the list. Atau untuk point 4 yaitu the device sets the connection state to close, di mana tujuan dari peristiwa TCP terakhir ini biasanya adalah untuk menutup atau mengakhiri koneksi TCP antara klien dan server. Ini menandakan bahwa transmisi data atau komunikasi telah selesai dan TCP sedang melakukan prosedur penyelesaian untuk mengakhiri sesi komunikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, berdasarkan informasi yang diberikan dalam item 4 di bawah layer ini, yaitu layer end out, tujuan dari peristiwa TCP ini adalah untuk mengakhiri koneksi TCP antara klien dan server. Challenge. Based on the information that was inspected during the packet tracer capture, what port number is the web server listening on for the web request? Jadi, untuk pertanyaan yang pertama, kita bisa lihat pada HTTP port berapa web server listening on the for the web request, yaitu port 80. Lalu pertanyaan kedua, what port is the web server listening on for a DNS request? Kita bisa lihat DNS yang pertama, yaitu pada port 53. Kita sudah di akhir pada praktek packet tracer investigating the TCP IP and OSI models in action. Untuk kesimpulan yang pertama, yaitu mengenai pemahaman proses enkapsulasi, di mana simulasi ini membantu memahami bagaimana data dipecah menjadi unit kecil atau PDU dan diberi label pada setiap lapisan OSI dan TCP IP. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu peran protokol dalam TCP IP, di mana simulasi ini dapat memperlihatkan berbagai protokol seperti HTTP, DNS, dan TCP, serta peran masing-masing dalam komunikasi jaringan. Sekian praktek yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.